Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, para sedulurku, kembali lagi di channel Kang Sueb. Channel ini membahas tentang dunia spiritual, supranatural, alam goib, mitos, sejarah, motivasi, ilmu hipnotis, dan ilmu gendam. Oke, para sedulurku, sebelum kita lanjut di konten kita ataupun di topik utama kita, yaitu kita biasa ya, salam kopi pahit biar hati tidak julid dan rezeki tidak sulit. Para sedulurku, sebelum kita lanjut ke topik kita ataupun teori atau materi kita, yaitu tentang 7 cara menarik atau menciptakan energi positif di setiap harinya ya. Sebelum kita lanjut ke topik utama kita, jangan lupa yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like, dan di share ya. Karena satu subscribe dari para sedulurku sangatlah berarti dalam membangun dan mengembangkan channel ini agar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Dan saya doakan juga para sedulurku semua semoga sehat selalu, sehat badannya, jasmaninya, rohaninya, dan sukses dunia akhiratnya, dan selamat dunia akhiratnya ya. Oke, para sedulurku, kita tahu ya, aktivitas kita setiap hari itu sangat menguras ataupun mengeluarkan energi ya. Baik itu tidur, ataupun kita berjalan, ataupun lari. Tidur saja kita udah pasti mengeluarkan energi ya. Nah oke, para sedulurku, ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari, kita mengirim energi ke dunia dan kita menerima kembali energi tersebut. Sebab pikiran, tubuh, roh kita terdiri dari energi yang bergetar keluar dan bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi getaran apapun yang terjadi dalam diri kita akan berdampak pada simpanan energi yang diri kita sendiri. Nah, energi yang baik dapat meningkatkan perasaan bahagia, menghilangkan perasaan cemas, meningkatkan komunikasi, sementara energi buruk menghasilkan perasaan perselisihan, konflik, bahkan kebencian. Maka dari itu penting sekali untuk menarik energi yang baik dan menolak energi yang buruk. Nah, mulailah para sedulurku dengan 7 kunci harian ini seperti yang nanti akan saya bagikan untuk para sedulurku semua, bagaimana cara menarik dan menciptakan energi positif mengalir ke arah kamu, ke arah para sedulurku semua. Ditonton terus video ini agar energi ataupun power energi dalam tubuh kalian itu positif dan bisa mempengaruhi alam semesta menjadi positif, dan timbal baliknya pun positif kepada kita. Simak terus videonya ini dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke, para sedulurku. Oke. Kunci atau cara yang pertama yaitu perhatikan energi yang kamu pancarkan. Nah, di sini ya, jangan berharap bisa menarik energi baik bila kamu sendiri lebih sering mengeluarkan energi negatif. Itu hukum alamnya ya, tarik menariknya ya. Maka dari itu mulai perhatikan energi yang kamu pancarkan. Apakah memancarkan rasa damai, tenang, dan bahagia? Atau apakah kamu lebih emosi dan penuh kesedihan? Fokuskan energi kamu pada hal-hal yang positif. Diusahakan dirubah mindsetnya menjadi energi yang lebih positif. Lakukan hal-hal yang energinya positif agar timbal balik dari alam semesta itu ke kita itu menjadi energi yang positif. Oke, para sedulurku. Nah, kunci yang kedua atau cara yang kedua yaitu ubah pikiran kalian ya, ubah pikiran kamu atau pikiran kalian. Nah, di sini sangat mudah untuk membiarkan diri tergelincir ke dalam pesimisme atau bersikap acuh tak acuh. Tetapi jika kamu ingin menarik hal-hal baik, kamu harus memberikan hal-hal positif, membimbing kamu, bukan yang negatif. Jangan biarkan diri kamu berkembang dalam perenungan, pesimisme, berhenti mencari berita buruk atau melebih-lebihkan yang negatif. Ganti pikiran negatif dengan menyatakan positif tetapi realistis yang menginspirasi kamu untuk mengambil tindakan.
Jadi diusahakan pikirannya berpikir positif, prasangkanya prasangka baik, agar timbul baliknya atau timbal baliknya energi yang nanti kita tarik itu menjadi lebih positif. Oke para sedulurku. Nah, kunci yang ketiga nih, singkirkan pengaruh negatif. Energi negatif dapat mengganggu perasaan bahagia dan menguras kepuasan kamu. Pengaruh negatif ini dapat berupa orang, tempat, atau hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kamu secara tidak menguntungkan. Mungkin ada orang-orang di sekitar yang meracuni kebahagiaan kamu secara keseluruhan dengan kritik terus-menerus yang menjatuhkan dan malah mendapati kamu mengikuti kebiasaan buruk mereka. Jadi harus punya kepribadian dan harus mencari lingkungan yang memang membangun positif pemikiran para sedulurku semua ataupun para teman-temanku semua. Singkirkan pengaruh negatif itu dan mulailah menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Berusahalah untuk membatasi paparan energi negatif dan memperkuat mental diri kamu sebelum kamu menghadapinya. Ya, paham ya para sedulurku. Nah, kunci yang keempat, perluas lingkaran energi positif. Ketika kita sudah punya jangkar energi positif yang segini, bagaimana kita memperluas energi ataupun lingkaran positif kita? Sama seperti kamu mencoba untuk membatasi pengaruh negatif kamu. Pastikan kamu mulai menghabiskan waktu dengan yang positif, hal-hal positif maksudnya di sini. Keliling diri kamu dengan orang-orang yang positif, yang sukses, yang suportif dan peduli. Tetap berteman dengan mereka yang membawa energi positif bersama mereka dan pastikan kamu memelihara dan melindungi hubungan itu. Maksudnya di sini jaga hubungan baik pada teman-teman yang memang energi ataupun powernya itu positif, agar kita juga terbawa menjadi positif lagi energi kita. Bawa energi baik kamu sendiri ke dalam lingkaran kamu dan bantu ciptakan sinergi positif akan meresap ke dalam kelompok. Adanya kita di kelompok itu, kita ini kan sudah punya energi positif. Bagaimana kita menggabungkan energi positif itu menjadi lebih besar lagi, dan berdampaknya dari energi sekelompok yang positif itu akan meresap ke dalam badan ataupun diri kita menjadi lebih positif lagi, dan power kita pun akan menjadi lebih positif lagi, lebih besar lagi, lebih luas lagi. Nah, itu dampaknya sangat bagus sekali para sedulurku. Nah, kunci yang kelima, sebar kebaikan ataupun belas kasih. Tindakan kebaikan kecil dapat memiliki dampak besar pada memberi dan menerima. Di sini jangan kita melihat kita harus memberi dengan nilai yang besar, kita harus memberi dengan nilai uang, tapi bagaimana kita caranya memberi walaupun hanya dengan seperak, 2 perak, agar itu bisa menjadi pemicu ataupun timbal balik dari energi yang positif yang kita salurkan dengan cara memberi ataupun memberi suatu kebaikan. Itu akan memancar dan berbalik kepada diri kita menjadi lebih baik lagi energi positifnya. Nah, jadi banyak cara ya, banyak cara untuk menyebar kebaikan ini. Bagaimana kita mengingatkan kepedulian kita terhadap kawan kita, saudara kita, pasangan kita. Kalau sudah punya istri ya, untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Berikanlah suatu kebaikan, pesan kebaikan. Tidak harus semata-mata karena materi ataupun finansial saja ya, itu kebaikan. Nah, itu seperti itu ya untuk kunci yang kelima. Nah, kunci yang keenam ini, para sedulurku, kunci yang keenam ya, yang keenam ya. Menumbuhkan rasa syukur. Temukan waktu setiap hari untuk memikirkan hal-hal yang kamu syukuri. Dengan menemukan cara-cara kecil untuk melatih rasa syukur, kamu akan membiarkan diri melepaskan emosi negatif dan menggantinya dengan pikiran positif. Kamu dapat melatih rasa syukur setiap pagi dengan memikirkan 5 hal yang kamu syukuri
Kemudian pikirkan setidaknya satu orang yang kamu syukuri dalam hidup. Maksudnya begini ya. Ini usahakan cara ini. Ketika kita bangun tidur, kita tuh diam, merenung. Kita bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan, saya alhamdulillah masih bisa bangun, diberikan napas, diberikan sehat badan jasad ini, diberikan pikiran yang masih normal, diberikan rezeki yang masih bisa untuk makan, untuk segalanya. Masih bersyukurlah kita masih dilingkup dengan keluarga yang masih peduli dan sayang. Itu ingat 5 hal, kita setiap bangun itu kita bersyukur itu dulu aja lah. Menurut kita mana yang harus kita syukuri itu usahakan bersyukur terus, bersyukur. Nah itu tujuannya ketika kita selalu bersyukur di situ, itu kan sudah jelas dalam kitab-kitab suci Al-Quran pun sudah dijelaskan. Setiap orang yang bersyukur itu pasti akan ditambah nikmatnya. Nah begitu pula ini kita bicara energi. Ketika kita selalu bersyukur, itu energi dalam tubuh kita itu akan menjadi positif. Nah, positif ini apabila kita ulang, itu akan menjadi besar dan menjadi luas. Dan dampaknya alam semesta akan membalikan kepada kita menjadi energi yang lebih positif lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Mungkin itu akan nanti timbulnya itu menjadi rezeki yang banyak, peluang usaha yang banyak, kawan-kawan kita yang baik, ilmu yang bermanfaat, itu banyaklah nanti akan menjadi timbal baliknya energi positif yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini lakukan ya hal seperti itu agar power ataupun energi dalam tubuh kalian itu menjadi lebih tertata lagi, lebih mantap lagi powernya, lebih positif lagi, lebih luas lagi. Nah untuk kunci yang ketujuh, selaraskan diri kamu di masa sekarang dan masa depan. Maksudnya di sini kalian harus bisa beradaptasi di masa lalu dan di masa sekarang. Tuh maksudnya di sini hal-hal yang kamu gunakan mulai dari waktu, energi, dan uang akan berdampak pada masa depan. Semua pilihan ini akan membentuk diri kamu di masa depan. Jika kamu ingin energi positif mengalir melalui kamu harus mulai membuat keputusan yang akan mengarahkan kamu untuk menjadi orang yang kamu inginkan, dengan pekerjaan dan hubungan yang kamu inginkan. Nah, oke. Tanyakan pada diri kamu. Pertanyaan-pertanyaan ini seperti apa hidup yang kamu inginkan? Siapa kamu di masa depan dan apa yang kamu lakukan? Mulailah menyelaraskan diri kamu saat ini, diri kamu di masa depan dan kamu inginkan. Saat kamu mulai mengambil langkah untuk menciptakan kenyataan yang kamu inginkan, kamu akan merasakan termotivasi untuk mengendalikan lebih banyak bagian dalam hidup kamu. Semakin banyak tindakan yang kamu ambil ke arah yang positif, semakin kamu menciptakan realita yang menguntungkan kamu sendiri dan semakin nyata realita yang sudah kamu gambarkan. Oke, para sedulurku, semoga 7 kunci meningkatkan power di dalam tubuh kita itu bermanfaat dan lakukan, para sedulurku. Semoga bermanfaat ilmu ini. Jangan lupa di-share, di-komen, dan yang belum subscribe, di-subscribe. Semoga bermanfaat. Mungkin untuk topik kita kali ini saya cukupkan sekian saja. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu.